Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang regression tools atau regression testing. Kelompok ini terdiri dari Reza Sugara, nomor BP 16130020. Lalu ada Randi Yuda, nomor BP 16130001. Lalu ada Lezia Yumeta 16130008 dan saya sendiri Edo Permata nomor BP 16130010. Nah, kali ini kami ingin mengimplementasikan hasil diskusi kami selama beberapa hari ini, yaitu regression testing yang akan kami lakukan pada website Unida Dharma Andalas. Nah, sebelum itu kita rekan-rekan saya akan menjelaskan apa itu regression testing, aplikasi apa yang digunakan, dan apa manfaat dan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Untuk rekan saya Reza Sugara dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari regression testing. Regression testing sendiri adalah merupakan jenis software testing yang digunakan untuk mencari software regression. Software regression tersebut adalah suatu kondisi di mana software yang sebelumnya sudah ada dan sudah berjalan baik secara tidak sengaja memiliki cacat atau kesalahan dikarenakan adanya perubahan, baik penambahan atau pengurangan pada satu atau beberapa bagian software. Regression atau penurunan kualitas yang ada dapat terjadi di modul yang kita ubah, tambah atau kurangkan, dan di modul lain dapat pula terkena dampaknya, atau bisa juga bug lama yang baru saja muncul karena adanya perubahan-perubahan yang kita buat. Dan apabila kita menjalankan kembali semua tahapan pengujian yang sudah ditulis ketika masalah terlacak untuk pertama kali, kita akan dapat memastikan bahwa setiap perubahan yang baru pada sebuah perangkat lunak belum menghasilkan regresi atau kemudian yang sebelumnya gagal diatasi. Dengan regression testing otomatis, kita hanya butuh beberapa kali mengklik mouse untuk menetapkan ukuran pengujian dan untuk memeriksa hal yang baru pada kode terhadap garis software sebelumnya. Beda dengan manual yang mana regression testing dilakukan dengan cara mengulang kembali sejumlah kasus uji setiap kali ada sebuah unit yang diintegrasikan. Dan hal penting yang perlu selalu diingat oleh para pengembang untuk menguji suatu software, yaitu selalu mengetahui bahwa sekali perubahan yang ada adalah perubahan kecil, tampaknya tidak penting, hal ini dapat menyebabkan suatu hal yang terjadi di luar dugaan, sehingga dapat menggagalkan fungsi yang mungkin bahkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembaruan yang kita buat. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lezia Yumeta. Baiklah, tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang metode regression testing. Di sini kami menguji website Prodi Sistem Informasi Unida, di mana pengujian ini di website menyediakan mengenai seluruh informasi tentang Unida dan tentunya tentang Prodi Sistem Informasi Unida. Di sini kami merumuskan 3 rumusan masalah dalam melakukan pengujian, yaitu pertama, apakah fungsional pada sistem ini sudah benar. Selanjutnya yaitu bagaimana meminimalisir bug yang ada pada sistem. Dan yang terakhir yaitu apa kesimpulan dari pengujian tersebut. Tujuan dari pengujian ini yaitu pertama untuk memvalidasi fungsi-fungsi pada sistem pada website tersebut. Yang kedua yaitu memperkecil kerentanan pada website. Dan yang terakhir yaitu mengetahui pengujian kesalahan yang terjadi dengan menggunakan metode regression testing. Adapun manfaat dari dilakukannya pengujian pada website
sistem informasi UNIDA ini, pertama itu dapat memastikan segala masalah yang terjadi sudah ditangani dengan baik dan diharapkan untuk tidak akan menimbulkan masalah-masalah yang baru akibat dari perbaikan yang dilakukan pada sistem melalui regression testing. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan untuk mengetahui kekurangan pada sistem website agar dapat dikembangkan kembali. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Randi tentang aplikasi yang kami gunakan dalam pengujian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randi Gautanama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang aplikasi testing WIS yang kami gunakan dalam metode regression testing ini. Aplikasi testing WIS ini adalah alat penguji otomatis tanpa kode yang menyediakan solusi pengujian otomatis untuk perusahaan global atau perusahaan lunak dalam menguji atau mengetes website biasa atau basis data, layanan web, dan pengujian API. Untuk testing WIS ini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu dapat mengetahui fungsi-fungsi pada web yang dites berjalan dengan benar atau tidak, tentunya otomatis tanpa kita membuka coding. Kedua, dapat memperkecil kekurangan atau kelemahan-kelemahan pada web karena kita dalam mengujinya. Yang ketiga, mengetahui seluruh kelebihan dan kekurangan untuk web yang kita uji. Selanjutnya, untuk kekurangan dari aplikasi testing WIS ini yaitu aplikasinya itu dia berbayar, tidak dapat diakses dengan gratis. Tentunya kalau kita akses di awal mungkin ada trial 3 bulannya atau sebulannya untuk pengguna awalnya. Lanjut dari kekurangannya itu kita memerlukan spek PC yang kelasnya dari menengah ke atas alias tidak spek rendah. Dan yang terakhir, aplikasi testing WIS ini dia harus terkoneksi ke internet dan tentunya jaringan internetnya harus stabil. Sekian dari pengetahuan tentang testing WIS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Permata dalam demonstrasi penggunaan aplikasinya. Edo akan silakan. Ya, terima kasih kepada Bung Randi yang sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari testing WIS, dan juga kepada Saudari Lezia terima kasih sudah menjelaskan, dan juga kepada Bung Reza yang sudah menjelaskan pengertian dari regression testing tool itu. Jadi karena Saudara Randi sudah menyebutkan testing WIS, maka kali ini kita akan mengimplementasikan langsung ke dalam website SI Unida. Oke, sebelumnya saya akan membuka aplikasi yang bernama Testing WIS. Nah, di sini kita dapat melihat tampilan awal dari Testing WIS. Di sini ada recording, yaitu berfungsi untuk merecord yang ada di dalam browser kita nanti, karena nanti akan direcord langsung ke dalam aplikasi ini. Dan juga ini adalah check sample, ini adalah library yang ada di dalam Testing WIS, dan juga ada configuration, dan juga ada helpless-nya juga. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita coba dulu membuat file baru, new. Nah, di sini kita buat aja projectnya, nama projectnya adalah SI Unida. Lalu kita tekan save. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasi ini, kita membutuhkan yang namanya browser. Nah, di sini saya menggunakan browser Mozilla. Nah, untuk browsernya, sebelumnya kita harus menginstal dulu namanya add-ons Testing WIS. Jadi dia otomatis akan menempel ke dalam browser kita.
Lalu kembali ke aplikasi Testing Wish. Nah, untuk projectnya kita buka dulu aplikasinya. Lalu kita buka menggunakan kita record menggunakan Firefox tadi nih. Kita pilih Firefox. Kita tunggu sebentar. Nah, jika ada muncul notifikasi seperti ini, kita izinkan aja. Nah, maka aplikasi otomatis akan membuka localhost. Nah, kalau misalnya ada notifikasi seperti ini, kita abaikan aja karena localhost itu tidak menggunakan SSL. Jadi kita klik tingkat lanjut, lalu terima resikonya ada lanjutkan. si.unida.ac.id, lalu tekan go. Nah, jika ada ini kita okekan aja. Tunggu beberapa saat. Nah, maka yang tampil adalah halaman depan si.unida. Karena tadi kita membuka halaman, maka test comment yang ada di sini adalah open text karena kita membuka halaman si.unida. Nah, di sini nampak. Nah, di sini juga ada test comment yang akan kita gunakan karena berhubungan kita mengecek bagian luarnya saja, maka yang kita cek adalah menu-menu yang ada di si.unida ini. Nah, misalnya saya akan menekan akademik misalnya. Seharusnya kalau kita tekan akademik, kurikulum, maka yang dibuka adalah kurikulum. Maka kita coba dulu, kita buka. Nah, kurikulum. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke dalam aplikasi Testing Wish. Tuh, yang kita lakukan adalah klik pada menu kurikulum. Testing Wish akan membuka halaman-halaman jika halaman itu baik-baik aja. Jadi kalau misalnya tampilan yang ada di Firefox ini tidak mengeluarkan output error, maka aplikasi ini menganggap bahwa menunya baik-baik aja. Nah, jadi saat kita nge-record menggunakan Testing Wish ini, kita juga bisa melihat ada kotak berwarna kuning. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan aplikasi itu merekam semua yang ada di dalam web tadi. Karena kita merekam Unida, maka yang terekam adalah Unida. Maka dimanapun kursor kita berada, dia akan merekam semua yang kita lakukan. Misalnya saya menekan karya ilmiah misalnya, atau prestasi mahasiswa. Seperti ini. Maka di Testing Wish ini otomatis membuka klik objeknya prestasi mahasiswa. Jadi seandainya kalau misalnya ada error, nah jadi karena di website si.unida ini kami tidak menemukan adanya error atau kesalahan-kesalahan dalam coding ataupun database, maka kami menyediakan salah satu aplikasi yang ada errornya, yaitu kita kembali dulu ke tadi itu localhost Testing Wish. Nah, di sini saya ingin menguji website lain yang ada bugnya, misalnya nah, jadi kita membuka web baru yang website tadi ini tidak ada errornya. Tapi bagaimana kalau ada errornya? Kita akan mencobanya di sini. Saya coba login. Nah, di sini kita mencoba aktivitas menginput email, password, dan juga aktivitas menekan tombol login. Saya akan mengklik login. Nah, maka dia akan menampilkan
Nah, di sini website saya ada bugnya, ada errornya, maka otomatis nanti juga ada pesan-pesan yang disampaikan oleh aplikasi tersebut. Nah, seperti ini contohnya, ada errornya. Jadi itu salah satu contoh yang mana berhasil, yang mana error. Nah, di sini ada errornya. Maka aplikasi testing Wis akan memberikan informasinya ke dalam aplikasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, regression testing adalah suatu metode yang dimana apakah fungsi-fungsi yang telah dibuat oleh programmer itu sempurna atau enggak. Jadi karena di sini kami menggunakan aplikasi yang masih trial, jadi tidak semua aplikasi di sini bisa kami gunakan. Maka kami memberikan solusi yaitu menggunakan add-ons HTTP header live. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi saya pengen mengakses prestasi mahasiswa menggunakan add-on yang ada di sini. Apakah berjalan dengan baik apa enggak? Apakah yang di testing Wis ini benar apa enggak? Maka kita buktikan di sini. Saya coba reload kembali. Maka add-onnya otomatis merekam semua yang ada di dalam menu-menu. Nah, bisa dilihat yang kita akses adalah prestasi mahasiswa. Nah, dia merequest HTTP ke dalam server. Servernya menggunakan Apache, sudah sesuai. PHP yang digunakan adalah 5,6 dan juga linknya juga tidak ada yang error. Nah, di sini kita bisa melihat semuanya akses-akses yang ada di dalam codingan tadi. Jadi sebenarnya sama aja dengan testing, karena kita masih menggunakan trial, kita menggunakan pihak ketiga atau pihak kedua, yaitu menggunakan ekstensi HTTP header live main. Jadi semua bisa terdeteksi di sini. Misalnya testing Wis tadi bisa melacak di sini bagian prestasi mahasiswa, di sini juga bisa, dan di sini juga menampilkan semua sebuah cache-cache yang ada di dalam website tersebut. Mungkin itu sekian penjelasan dari kami tentang aplikasi testing Wis. Jika ada kekurangan, tolong maafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.